Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku semua ya, dimanapun berada. Ada semacam pertanyaan nih. Sudah sholatkah sahabat aku? Sudah beribadahkah sahabat aku? Ya, oke. Pertanyaannya cuma itu aja. Tolong dijawab. Sebelum kita disolatkan, sebelum kita diibadahkan, ayo kita bersama kita sholat untuk orang muslim dan beribadah untuk yang berkeyakinan non muslim. Sama aja sih tujuannya, yaitu menuju kepada Tuhan, ya kan? Oke. Maaf kalau kata, nggak tahu kenapa bibir Kondes bicara seperti ini. Oke, di kesempatan kali ini Kondes mau mendapatkan sebuah judul dari sahabat kita juga ya. Kenapa dia sudah 1 bulan nggak hubungin kamu? Ini pertanyaan yang memelas kalau Kondes bilang, kenapa sih 1 bulan nggak ada hubungan? Dan Kondes coba untuk tebar kartu di sini ya, walaupun secara general dan secara umum, tapi semoga bisa menjadi jawaban ya. Oke. Di sini kondisi sangat shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Dan berdoalah kepada Allah agar mendapatkan jawaban yang benar. Karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke ya. Siap ya. Oke. Fokus. Jangan dijeda kalau ada iklan. Yang belum subscribe silahkan subscribe sebelum Kondes shuffle. Yang sudah subscribe terima kasih. Salam sejahtera, salam penuh kasih dari Kondes. Penuh kebahagiaan karena Allah. Oke, karena Allah. Amin. Oke, Kondes akan shuffle ya, fokus ya. Biarkan iklan lewat dulu supaya kenapa energi sahabat nggak terputus. Kenapa dia sudah 1 bulan nggak hubungi kamu? Senyum-senyum ya yang punya pertanyaan ini ya. Oke, boleh silakan senyum-senyum. Tapi jangan senyum sendirian. Takut kucing pada takut, tikus pada takut. Iya kan? Oke, kita akan mulai shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dia sudah 1 bulan nggak hubungin kamu? Ada apa sih, Des? Kita lihat ya, kenapa? Kiranya kenapa? Agar kalian mengetahui jawabnya, clue-nya ya, bukan jawabnya. Ada amarah, emosi, sebuah keinginan yang tidak tersampaikan, yang tidak tersampaikan ya. Ada emosi di sini, the month. Marah, ada apa kalian berdua sampai dia marah sama kamu? Apa marah sama keadaan? Meyakinkan atau menegaskan, mempertimbangkan. Pertimbangan cinta ya. Yang bertanya fokus ya, agar energinya tercurah di sini. Dia maskulin, menegaskan. Dia cowok ya, berarti yang menonton cewek nih. Karena pertengkaran, kalian bertengkar mungkin. Ada pertengkaran kah? Ya, yang membuat kalian ini marahan, tapi terutama dia ya, dia itu dalam keadaan emosi. Dia menegaskan di dalam pikiran dan perasaannya, dia mempertimbangkan setiap pertengkaran. Ada kesalahpahaman dalam cinta ya di sini yang membuat dia tidak menghubungin ya. Tapi nggak ada sih, baik-baik saja menurut kamu, menurut dia tidak. Seperti itu yang Kondes lihat. Menurut dia, versi dia, hubungan ini membuat dia marah, ada kemarahan di hatinya, dan dia menegaskan mempertimbangkan kembali hubungan ini. Mungkin hubungan ini sering terjadi kesalahpahaman cinta ya, pertengkaran, perdebatan, argumen gitu ya, gitu ya. Nah, kan tentang
kesuksesan dalam hubungan. Dia itu ingin sukses dalam hubungan ini, tetapi mungkin karena terjadi pertengkaran dia menjadi ya emosi gitu, kayak marah gitu, mempunyai keinginan sesuatu yang sudah ditegaskan, dipikirkan di pikiran dia, ya harus dipertimbangkan kembali ya, karena dia kan seseorang yang controlling, seorang pemimpin, bisa jadi pemimpin rumah tangga, bisa jadi memang maskulin kan berjiwa pemimpin ya, mana ada wakil pemimpin. Kalau namanya pria itu ada seorang pemimpin itu jiwanya seperti itu. Dan ini hubungan ini terjadi pertengkaran, salah pahaman, enggak, walaupun enggak gencatan senjata gitu, minimal itu selalu terjadi kesalahpahaman cinta. Mungkin yang kamu terlalu overprotective, atau kamu terlalu overthinking, atau kamu posesif, terlalu cemburuan gitu, atau kamu yang bawel ya, pokoknya semuanya itu terjadi itu karena dia ada emosi, dan dia versi dia ya. Kalau versi kamu baik-baik aja kondes, tapi versi dia tidak, maka dia tidak menghubungi kamu. Itu alasannya ya. Kita lihat pertengkaran yang kayak apa sih, emosinya sampai segitunya. Ada keberanian, kenyamanan yang terusik. Dia sama kamu tuh udah nyaman, udah baik-baik aja, tetapi walaupun terjadi pertengkaran tuh sepertinya tuh dimaafkan ya, terjadi salah paham cinta, saling memaafkan, terutama kamu yang biasa membuat masalah ya, karena biasa sih namanya wanita ya, feminim itu identik dengan bawel ya kan, seperti itu. Dua ya, ya awal-awal masih nyaman-nyaman aja sama kamu, ada salah paham ya is okay, karena dia sayang sama kamu, begitu. Kita lihat lagi apalagi alasannya, dan apalagi yang membuat dia itu biasanya baik-baik aja kok membuat marah. Ada indikasi berbagi kasih atau uang finansial. Ada juga yang sebagian meminta finansial ke kamu, atau pinjem apa minta, tapi kamu nggak kasih, terjadi emosi. Ada juga sebagian yang masalahnya karena selingkuh atau berbagi kasih dengan yang lain. Ada yang berhubungan dengan finansial, mungkin dia minta duit nggak, kamu nggak tok kasih kayak gitu. Tapi dia kan pria Des, iya sekarang mah pria mah nggak hitung-hitung, mau punya pria mau itu, kalau karena ada beban tanggung jawab ya, finansial, dia membutuhkan bantuan kamu, atau tapi mungkin kamu nggak memberikan gitu loh, kamu mempertimbangkan dan nggak mengeluarkan, membuat emosi sebagian seperti itu. Tetapi ada juga yang memang berbagi kasih selingkuh, dan itu menjadi beban pikiran dia. Nah, saling bertengkar dengan kamu, dia mempunyai sebuah keinginan. Kalau Gondes lebih cenderungnya ini seseorang kecewa karena finansial, dia punya beban tanggung jawab dan mempunyai sebuah keinginan. Yang enggak tercapai dari kamu. Satu lagi kita lihat untuk perasaan ya, dan keinginan itu harus berhasil, tetapi tidak yang akhirnya membuat dia marah, emosi ya, kadang-kadang seperti itu. Ini maskulin, yang menonton feminim ya, kita bicara tentang dia aja. Dia bukan kecewa, dia emosi, menegaskan terhadap dirinya sendiri, dan akan mempertimbangkan bahwa pertengkaran ini walaupun dia sudah toleran, tapi sebetulnya sosok ini memang membutuhkan bantuan dari kamu. Dan dia baik-baik aja kemarin, mungkin kamu masih suka supply
supply kan uang gitu, pinjam uang gitu, alih-alih seperti itu, minta uang karena ada keperluan ini, alih-alih seperti itu. Tapi untuk kesempatan kali ini ya, dia membutuhkan finansial dari kamu dan kamu tidak memberikannya ya. Itu menjadi beban karena dia mempunyai beban tanggung jawab dan menginginkan keinginan itu berhasil gitu loh, tapi kamu nggak memberikannya gitu, akhirnya terjadi emosi. Ada sebagian yang memang bukan karena finansial tetapi selingkuh, entah kamu entah dia yang selingkuh, dan ini menjadi beban pikiran dia dan kemudian emosi seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi harusnya kenapa, apa dia juga akan menghubungi kamu lagi atau tidak, atau hubungan ini akan selesai ya. Oh iya, sudah suruh sampaikan, kalau menjalin hubungan belum suami, belum istri, belum resmi, baru masih tahap pacaran, dan sosok itu sudah memerlukan finansial dari kamu tanpa alasan yang tepat, hanya dengan alasan yang dibuat-buat, itu adalah sosok pasangan yang tidak tahu diri atau memanipulasi. Kalau maskulin artinya cowok ya, kalau cowok yang meminta uang sama kamu itu artinya dia sosok yang nggak punya harga diri, dan itu cuma akan menjadi benalu buat kamu. Seperti juga feminim, kamu misalkan yang menonton ini adalah pria atau maskulin, sepertinya wajar sih, wajar dia seorang wanita meminta uang, tetapi kalau bukan pasangannya dan tidak dikasih tapi kita meminta, harus tanda kutip, kamu harus berhati-hati. Seorang wanita yang berani meminta uang kepada kita, seorang maskulin gitu ya, ini kita bicara tentang wanita ya, artinya dia bukan seorang yang baik-baik apapun alasannya. Sebelum ada tanda tangan di atas materai di hadapan penghulu ya, itu ada punya namanya, punya level masing-masing. Level nggak punya harga diri atau benalu atau memanipulasi kita ya, kesamaannya di situ. Tapi kalau feminim yang meminta uang itu hati-hati, bisa jadi dia hanya memanipulasi kamu atau memanfaatkan, kecuali kamu yang memberi gitu ya kan. Dan sebagai feminim sebaiknya kalau nggak diberi jangan meminta, karena segala sesuatu kita yang minta akan ada imbalannya. Diberi pun sebetulnya itu juga kita harus mempertimbangkan, karena memberi itu tidak ada yang cuma-cuma kecuali sedekah ya, beda lagi. Oke, kita akan lihat apakah dia akan menghubungi kamu. Cuma pesan buat Kundes, pesan buat teman Kundes aja, lebih hati-hati. Ada cinta yang besar, tapi di sini ada cinta yang besar. Kundes sudah membicarakan ini ya tadi, cuman seandainya ada maskulin atau feminim yang meminta uang tanpa alasan yang tepat, tapi alasan yang mengada-ada, itu perlu kamu antisipasi. Ini dia, apakah dia akan kembali pada kamu atau menghubungi dengan kamu. Dia punya cinta yang besar, tapi dia juga ada macam manipulasi ya di sini. Kamu adalah semangatnya, itu yang ada, dan dia menegaskan dan meyakini bahwa kamu adalah cintanya, meyakini bahwa kamu adalah motivasinya. Tetapi dia saat ini lagi emosi, ada beban tanggung jawab dia yang harus dia pikul. Jadi ya dia membutuhkan sesuatu finansial. Pertengkaran di hubungan ini selalu terjadi, dan dia ragu-ragu saat ini, ragu-ragu untuk menghubungi kamu, juga ragu-ragu. Tetapi dia yakin di hatinya kalau kamu itu orang yang dia cinta gitu, besar cinta dia, dan kamu adalah motivasinya ya, dia yakin seperti itu. Tapi saat ada beban tanggung jawab dan sering terjadi kesalahpahaman atau pertengkaran, dia kadang-kadang menjadi ragu apakah dia akan menghubungi kamu. Dia sebetulnya gelisah sekali ya, ada kekecewaan di sini di hatinya ya, ada kerinduan juga sih ya, dan dia akan kembali sama kamu, dia akan menghubungi kamu, pasti akan menghubungi kamu. Ini ada sebagian yang sudah punya pasangan loh ya, ada punya pasangan ya, ada yang selingkuh.
Ada dua versi kenapa dia tidak menghubungi, tapi tunggu saja, nanti dia akan menghubungi ya. Kapan kan menghubungi aku lagi ya Des, ya udah 1 bulan loh Des ya. Ada angka 9, ada angka 4, ada angka 1, ada angka dimulai dari sekarang di angka 4, bisa 4 jam 4 jam atau 400 menit atau poin di angka 4 ya, dimulai dari readingan ini ya, maksimal 4 bulan 4. Oke. Ini sekarang akan shuffle untuk pesan kenapa dia sudah 1 bulan nggak ngubungin kamu harus bagaimana. Kita lihat pesan daripada black boxnya Kondes untuk yang menonton video ini. Oke, ini Kondes pesankan adalah general reading secara umum ya, ditarik energinya. Dan kalau sahabat ingin pure energi sahabat sendiri, artinya kalian harus personal reading. Jadi energi yang ditarik hanya energi dia dan kamu gitu ya. Oke. Kondes akan dia merindukan kamu ya, dia rindu walaupun nggak menghubungi, tapi dia rindu ya kan. Dia gelisah, tapi dia kecewa, tapi dia rindu, dan nanti dia akan ngubungin kamu. Tersenyumlah kamu, jangan senyum sendirian, nanti tikusnya pada lari. Mencintai tanpa harus memiliki, ada yang sebagian selingkuh ya, itu pesan yang buat yang selingkuh ya, nggak harus memiliki, nggak apa-apa. Order and struktur hidup dan cintanya tercipta untuk kamu ya, cintanya untuk kamu. Dia lebih dewasa, tapi dia emosional ya di sini ya. Kasih sayang, hubungan ini penuh dengan kasih sayang. Akan kembali, dia akan menghubungi kamu, entah untuk balikan, atau entah untuk baikan, atau entah untuk menyambung kembali, entah menghubungi kamu untuk menyudahi. Tetapi di sini ya, ini alam ya, bertengkar, perang, nyambung kembali kayak gitu tuh. Jeda lama beberapa bulan, nanti akan bersambung kembali seperti itu, karena ini memang ada cinta yang besar. Ada energi The Moon, Pisces, Aries, ada Aquarius juga di sini ya. Komplit di sini, ada kesetiaan, ada emosional, ada mementingkan diri sendiri. Itu ya. Oke. Semoga bisa semoga bisa bermanfaat ya. Ini loh, seperti ini sosok yang kamu pertanyakan, kenapa tidak menghubungi kamu. Kalau ini resonate, berarti ini adalah energi kalian. Kalau tidak, jadikan ini sebagai antisipasi dan pembelajaran ya, jangan sampai kamu terjadi seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Ada kesalahan, ada milik Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pemilik alam semesta yang Maha Tahu. Tetap berdoa dan bersandar kepada Allah Tuhan kita, tetap berdoa yang terbaik untuk segala macam hubungan, dan jadilah orang yang baik. Tetap berjalanlah di rel kebenaran dan tetap berlaku jujur, karena jujur adalah kunci segalanya ya. Sekali bohong, kita harus bohong dengan kebohongan seterusnya. Kita akan susah lepas karena kita masuk ke dalam belenggu kebohongan. Jadilah pohon yang rindang, pohon yang bisa mengayomi, yang memberi ketenangan dan kenyamanan bagi siapapun. Itu hakikat hidup ya. Oke? Tetap positif, tinggi kepada Allah, positif dalam segala keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bless you, Allah memberkatimu. I miss you, I love you, goodbye.